Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sharing knowledge online bersama Perpustakaan Pusdiklat Perdagangan. Pada hari ini, Jumat 18 Maret 2022, kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perdagangan Ibu Chandrini Mustika Dewi, yang terhormat Kepala Bagian Tata Usaha Pusdiklat Perdagangan Ibu Tinda Narti Mesra. Yang kami hormati Mas Bima Endaryono dari Perpustakaan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sekaligus penulis buku Urgensi Big Data dan Perpustakaan selaku narasumber Scopus hari ini. Yang kami hormati juga Mbak Asri Noviana Fajri, Pustakawan Madya, Pusdiklat Perdagangan selaku moderator. Serta Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian peserta Scopus yang berbahagia. Sebelum acara hari ini kita mulai, saya akan membacakan susunan acara Sharing Knowledge Online bersama Perpustakaan Pusdiklat, yaitu yang pertama adalah pembacaan doa. Yang kedua, sambutan dan keynote speech dari Kepala Bagian Tata Usaha Pusdiklat Perdagangan. Yang ketiga, sesi foto bersama. Dan yang keempat adalah acara inti sharing knowledge online bersama Perpustakaan Pusdiklat Perdagangan. Baik Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan sekalian, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sambutan dan keynote speech sekaligus berkenan membuka acara Scopus hari ini kepada yang terhormat Kepala Bagian Tata Usaha Pusdiklat Perdagangan, Ibu Tinda Narti Mesra. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Ihsan selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bima Endaryono selaku narasumber kita hari ini. Kemudian yang terhormat para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kemendak dan para peserta sharing knowledge online bersama perpustakaan atau Scopus yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini saya ditugaskan oleh Ibu Kapusdiklat untuk mewakili beliau karena beliau ada tugas lain untuk memberikan sambutan pada sharing knowledge secara virtual bersama dengan perpustakaan dengan tema perpustakaan dan big data. Baiklah, tentunya pertama-tama kita ucapkan puji syukur karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melakukan sharing knowledge virtual pada hari ini. Akan saya bacakan sambutan dari Ibu Kapus. Para peserta Scopus yang berbahagia, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini terus meningkat. Menurut data dari Hootsuite, pada tahun 2021 terdapat peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 175,4 juta orang. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia naik menjadi 202,6 juta orang atau 73,7% dari jumlah populasi di Indonesia. Berarti peningkatannya sangat cepat, yaitu sebesar 27,2 juta orang per tahunnya ini, dari tahun 2020 ke 2021. Dengan semakin meningkatnya pengguna internet ini, maka akan semakin banyak pula data yang dihasilkan di internet. Pada tahun 2019, dalam artikel yang diterbitkan oleh Harvard Business Review, Indonesia masuk ke dalam 30 negara penghasil data terbesar di dunia. Menurut data dari
data Never Sleeps 9 tahun 2021, dalam 1 menit terdapat 5,7 juta pencarian di Google, 240.000 pengguna Facebook melakukan share foto, 65.000 pengguna Instagram melakukan share foto, 575.000 orang memposting di Twitter, dan 6 juta orang melakukan belanja online. Berbagai aktivitas tersebut akan menghasilkan pertumbuhan data yang sangat cepat dan besar. Hal ini tentunya memberikan dampak di berbagai sektor kehidupan kita. Menurut Gartner, Big Data merupakan aset informasi yang bervolume sangat besar, bergerak sangat cepat, dan amat bervariasi yang membutuhkan cara yang inovatif dan biaya yang efektif dalam memprosesnya, yang memungkinkan peningkatan pemahaman, pengambilan keputusan, dan proses otomasi. Jumlah data yang sangat banyak ini memberikan manfaat sekaligus tantangan untuk kita. Data menjadi kebutuhan utama kita untuk melakukan banyak hal, terutama untuk proses pengambilan keputusan. Namun di sisi lain kita juga dituntut untuk mampu mengelola, menyimpan, dan menganalisanya. Perpustakaan sebagai unit pengelola informasi dapat menjadikan big data sebagai peluang untuk mengembangkan layanannya. Perpustakaan dapat menjadi unit pendukung organisasi dalam melakukan penyimpanan dan pengelolaan big data. Namun, hal ini juga menimbulkan banyak tantangan seperti pengembangan sistem informasi, dukungan biaya, dan kompetensi para pustakawan yang mampu menggunakan alat pengolah data dan melakukan teknik pengelolaan data. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi ASN, Kementerian Perdagangan, Pusdiklat Perdagangan sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan menyelenggarakan pelatihan, webinar, dan sharing knowledge. Pada sharing knowledge kali ini, tema yang diangkat adalah perpustakaan dan big data. Dari kegiatan ini, diharapkan bagi para peserta dapat belajar mengenai big data dan bagaimana dampaknya terhadap organisasi kita, khususnya bagi perpustakaan. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia, semoga kegiatan sharing knowledge kali ini dapat menambah wawasan dan mewujudkan transformasi Pusdiklat Perdagangan sebagai lembaga pelatihan yang berbasis digital untuk menjadi corporate university yang tangguh. Saya mengucapkan selamat memulai sharing knowledge kepada para peserta, dan semoga Bapak Ibu sekalian dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini. Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kesehatan agar kita dapat menjalankan tugas kita dengan baik. Dan dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka acara sharing knowledge ini secara resmi saya buka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami serahkan lagi ke Bapak Moderator. Terima kasih Bu Tin dan Arti Mesra. Baik Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, sebelum acara inti kita mulai hari ini, baiknya kita akan melakukan sesi foto bersama. Pada layar monitor saya terdapat 3 slide, di mana saya akan meng-capture tiap-tiap slide. Silakan Bapak dan Ibu yang berkenan untuk membuka kamera, saya persilakan, saya akan pandu mulai dari slide pertama. Silakan Bapak Ibu mengaktifkan kameranya. Saya mulai dari slide pertama. Slide pertama, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Berlanjut yang di slide kedua, silakan Bapak Ibu mengaktifkan kameranya. Baik, saya akan pandu 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Yang terakhir di slide ketiga, silakan Bapak Ibu yang belum mengaktifkan, aktifkan kameranya. Kita akan capture 1, 2, 3. Terima kasih Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian. Beranjak ke acara inti kita hari ini, sharing knowledge online bersama Perpustakaan Pusdiklat Perdagangan dengan tema Perpustakaan dan Big Data dengan narasumber Mas Bima Endaryono dan akan dimoderatori oleh Mbak Asri Noviana Fajri,
Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Asri untuk membantu acara Scopus hari ini. Silakan Mbak Asri. Baik, terima kasih Mas Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Chandrini Mestika Dewi, Kepala Pusdiklat Perdagangan. Yang saya hormati Ibu Tinda Narti Mestra, Kepala Bagian Tata Usaha Pusdiklat Perdagangan. Yang saya hormati Bapak Ibu, para peserta sharing knowledge online bersama perpustakaan hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Semoga saat ini Bapak Ibu, rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah di hari Jumat ini senang sekali rasanya kita bisa berjumpa di acara ini. Perkenalkan, saya Asri Noviana, saya pustakawan di Kementerian Perdagangan, tepatnya di Pusdiklat Perdagangan. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu rekan-rekan semua untuk memandu diskusi kita kali ini. Sebelum memulai jalannya diskusi, saya ingin menyampaikan sebuah pantun untuk Bapak Ibu teman-teman semua. Jalan-jalan ke pasar Ciputat, membeli kangkung 2 ikat. Mari kita ulang ya, ulang. Ada yang nyaut dong, cakepnya. Oke. Jalan-jalan ke pasar Ciputat. Cakep. Membeli kangkung 2 ikat. Cakep. Cakep. Mari kita mulai diskusi ini di hari Jumat. Semoga memberikan banyak berkat dan manfaat. Cakep. Ada berkatnya nih. Amin. Berkatnya. Ya, baik Bapak Ibu teman-teman semua, diskusi kita kali ini mengangkat tema perpustakaan dan big data. Tema yang sangat menarik untuk dibahas. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kapusdiklat, yang disampaikan oleh Ibu Tin tadi dalam sambutannya, bahwa dalam 1 menit terdapat banyak sekali data yang dihasilkan di internet. Dalam 1 menit loh, itu ada banyak sekali transaksi, kegiatan, aktivitas di internet. Contohnya misalnya dari 1 orang, misalnya saya sendiri ya, 1 menit itu saya bisa upload di Facebook, bisa upload di Instagram, terus bisa sambil transaksi online, bisa sambil pesan makanan online, terus habis itu bisa update status, 5 update status WhatsApp. Nah, dari 1 orang aja itu bisa menghasilkan data yang begitu banyak, gitu. Apalagi kalau diakumulasi oleh pengguna internet di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Nah, tentunya hal ini menimbulkan banyak peluang. Dari data yang sangat banyak ini, apa yang harus kita lakukan? Tapi di sisi lain juga menimbulkan banyak tantangan, terutama untuk pustakawan dan pengelola perpustakaan. Karena saat ini perpustakaan juga dituntut untuk bisa mengelola data. Nah, untuk itu Bapak Ibu teman-teman semua, mari kita berdiskusi tentang topik ini. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah kompeten, ada Mas Bima Endaryono. Mari kita sapa Mas Bima. Halo Mas Bima. Halo Mbak Asri, selamat pagi. Apa kabar ya Mas Bima? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya ya. Amin, semoga sehat semuanya. Gimana Mas, udah siap ya kita mau diskusi hari ini? Lanjut, silakan. Kayaknya udah gak sabar nih kita mau mendengarkan materi dari Mas Bima. Baik. Oke, baik Bapak Ibu teman-teman, sebelum kita mendengarkan materi dari Mas Bima, saya ingin membagikan CV dari Mas Bima, CV singkat dari Mas Bima. Ya. Mas Bima Endaryono adalah pustakawan BMKG. Beliau kelahiran di Jakarta, tanggal 5 November. Wah, bulannya sama nih Mas, ternyata kita. November. Lulus S1 di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung dengan gelar Sarjana Komunikasi tahun 2004 dan lulus Magister Ilmu Administrasi Institut Stiami tahun 2018.
Saat ini Mas Bima bekerja sebagai pustakawan di Perpustakaan BMKG, pernah juga menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat, dan sejak tahun 2019 sampai sekarang kembali menjadi pustakawan. Tapi selain jadi pustakawan, Mas Bima juga menulis buku, mendidik keluarga, menjadi eksportir juga, dan juga pelayan aktif sosial masyarakat, salah satu lembaga yayasan penghijauan. Oke, wah menarik sekali Mas, aktivitas-aktivitasnya Mas Bima. Nah, ini ada kontak beliau, nanti Bapak Ibu teman-teman silakan kontak Mas Bima di nomor WhatsApp ini dan di email ini. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, nanti Mas Bima akan menyampaikan materi kurang lebih 30 menit, lalu habis itu ada diskusi dan tanya jawab 30 menit. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, bisa langsung saja dituliskan di kolom chat, atau nanti bisa open kamera, raise hand, dan open kamera di sesi tanya jawab. Oke, baik, Bapak Ibu teman-teman, mari kita saksikan, mari kita simak materi dari Mas Bima. Kepada Mas Bima kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Asri, Mas Iksan, atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat saya ucapkan pada Ibu Kepala Bagian Usaha, Pusdiklat Kemendak. Saya mungkin santai aja ya. Diawali sebelum memulai penjelasan mengenai informasi dan big data, saya akan mengawali dengan sebuah cerita Mbak Astrid. Ya, Mas. Jadi saya baca pada hari Selasa itu Kompas halaman 6, dia berbicara mengenai cryptocurrency yang saat ini sedang booming dengan hangat ya. Kemudian dilanjutkan setelah itu sehari kemudian Pusdiklat Kementerian Perdagangan juga memberikan sinyal bahwa pemerintah Indonesia siap dan diperkirakan akhir Maret 2022 ini akan launch masuk dalam bursa. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kripto itu akan bahkan sudah diakui sebenarnya, dalam arti dilegalkan dan masuk dalam bursa kalau yang saya tangkap kemarin itu seperti itu. Kemudian tadi pagi saya membaca IG-nya Pak Bamsud ya, Bambang Susatyo, itu menekankan kembali bahwa cryptocurrency sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi menjadi satu hal yang cukup menarik untuk menjadi sebuah perdagangan internasional, karena ke depan mata uang digital dalam hal ini cryptocurrency itu akan menjadi sebuah satu alat tukar yang dulu ketika pada zaman prasejarah ya, alat tukarnya itu adalah barter, kemudian kembali ke industri 2.0, kemudian menjadi uang kertas, sebelum uang kertas itu uang perak ya, uang emas, kemudian berlanjut menjadi uang kertas. Itu pada saat peralihan, masyarakat pada saat itu belum dapat menerima 100%, karena peralihan dari barang menjadi emas perak, kemudian dalih lagi menjadi uang kertas, nilai intrinsiknya ini pada saat itu awal-awal masyarakat sangat ragu. Pun halnya demikian dengan cryptocurrency yang akan nantinya menggantikan mata uang kertas. Sebagai satu contoh, kemarin terjadi invasi Rusia ke Ukraina. Di sana banyak berpengaruh. Kemudian Ukraina bahkan sudah menerima donasi dalam bentuk Dogecoin. Apa itu Dogecoin? Dogecoin itu salah satu mata uang cryptocurrency yang ada selain dari Bitcoin. Nah, saya tidak akan jauh ke sana, itu hanya sebagai pengantar. Apa kaitannya dengan perpustakaan dan big data? Nah, saya coba akan men-share screen ya, Mbak ya. Ya, silakan Mas Bima. Ya. Share screen. Kenapa ini? Belum masuk ya? Belum Mas, belum. Sambil saya menyampaikan beberapa hal.
terkait perpustakaan dan big data. Saya sambil mencoba lagi untuk share screen ya. Oke, share. Sudah masuk? Sudah. Sudah, baik. Nah, di situ ada gambar, itu dalam satu cover buku yang saya buat terkait dengan judul Urgensi Big Data untuk Perpustakaan. Itu tuh ada gambar terkait dengan komputer satu dan lainnya, kemudian terhubung dengan awan. Gambar awan itu berarti cloud. Apa yang dimaksud dengan cloud itu adalah bagian dari big data. Jadi di mana ada informasi-informasi yang kita dapat atau kita sharing, baik upload maupun download, itu nantinya akan terhubung dalam satu server di cloud. Barangkali mungkin masih ada yang belum bisa membayangkan ya, bagaimana satu data itu disimpan dalam cloud atau awan. Apakah yang dimaksud dengan cloud itu awan yang berada di atas? Karena kebetulan saya di BMKG, apakah awan itu yang dimaksud? Tapi tentunya bukan ya. Jadi itu hanya sebuah istilah. Dalam arti cloud itu satu bentuk storage media simpan yang dapat menyimpan ribuan tera data sehingga disebut dengan cloud. Itu satu istilah yang diciptakan. Itu semua data-data itu masuk dalam satu itu tadi, cloud itu tadi. Kalau dulu kita mungkin pada awal tahun 80-an ketika komputer itu baru masuk ke Indonesia, baru booming ke awal 80-an ya, itu kita melihat bahwa PC XT dengan DOS, dengan disket 5/4, 3,5 inci itu sudah luar biasa hebat, karena pada saat itu sama sekali di Indonesia belum familiar dengan hal-hal seperti itu. Jadi ketika itu masuk menjadi sangat menarik dan cukup booming. Mungkin generasi milenial tidak mengalami ya. Kemudian beralih ke Windows 95, 98 dan seterusnya. Ada teknologi baru dengan media simpan storage-nya itu pada saat itu belum cloud. Jadi masih berupa hard disk. Kemudian hard disk itu masih menempel berat di dalam standalone satu PC masing-masing yang kita punya. Supaya bisa lebih mobilitasnya tinggi, sudah tidak lagi menggunakan disket. Disket kemudian media storage yang kecil itu diganti dengan CD, compact disk. Perkembangannya compact disk sebagai media simpan yang besarnya hanya mampu menyimpan 700 MB itu sudah tidak lagi cukup untuk menyimpan informasi yang sangat banyak ini. Karena semakin berkembangnya teknologi, maka diterbitkanlah DVD, digital video disk yang isinya 4,7 GB. Jadi sudah jauh lebih banyak untuk mengisi informasi. Perkembangannya kemudian berlanjut terlalu besar karena dan itu ringkih, muncul lagi teknologinya, yaitu USB ya. Nah, flash disk yang disimpan dalam USB. Nah, itu bahkan bisa mampu menyimpan sampai 1 tera. Saat ini dengan perkembangan teknologi yang sangat besar, banyak istilah mungkin terkait dengan revolusi era 4.0 juga, itu flash disk sudah tidak mampu lagi, sehingga lebih praktis dan mudah dengan menggunakan teknologi cloud atau awan. Bentuknya kalau boleh nyebut mereknya nih. Kalau seperti Google Drive gitu ya. Jadi kita menyimpan bukan lagi di dalam satu media yang hard tapi soft. Jadi ketika kita bisa akses internet dimanapun belahan dunia manapun kita berada, kita akan dapat mengakses dan mengunggah bahkan mengambil data dari data yang kita simpan di cloud tersebut. Nah, itu salah satu teknologi yang ada saat ini terkait dengan big data. Kemudian ketika kita bicara perpustakaan, hakikat dari perpustakaan itu sendiri tidak bisa lepas karena dan tidak akan pernah hilang. Meskipun saya pernah mendengar dalam satu seminar di UI ya pada saat itu bahwa beberapa instansi atau perusahaan atau bahkan mungkin pekerjaan ya, job yang mungkin nanti pada tahun 2030
40 akan hilang. Ada salah satunya teller bank, ada juga bengkel, karena mobil semua nanti akan beralih kepada teknologi listrik. Jadi itu akan sangat berkurang sekali. Kemudian petugas SPBU Pertamina itu semuanya akan hilang, termasuk juga dengan pustakawan. Ketika Pak Renal Kasali menyebut bahwa ini adalah disruption. Kita semua tahu disruption adalah satu hal yang niscaya ada karena percepatan teknologi ini berkembang terlalu cepat. Jika tidak diimbangi dengan kemampuan kita untuk meningkatkan skill kita, maka kita akan tersingkir. Terkait juga dengan perpustakaan, kita kembali seperti yang sudah disebutkan tadi sebagai media penyimpan informasi. Dahulu pada zaman Majapahit mungkin ya, bahkan sebelumnya, atau jauh lebih jauh, itu di Cina sudah menggunakan kertas sebagai media simpan informasi. Kemudian lebih lanjut, di Indonesia terkenal dengan daluang, kayu bahkan, saat ini masih tersimpan arsipnya dengan baik di Perpustakaan Nasional. Jadi kalau kita main ke Monas ya, di situ ada Perpustakaan Nasional, itu adalah gedung perpustakaan tertinggi di dunia. Catat ya, tertinggi di dunia. Nah, dengan 22 lantai itu, di situ di pintu awal kita masuk, itu ada barang-barang yang sangat langka, salah satunya itu tadi, daluang dan alat-alat untuk menyimpan informasi dalam bentuk tercetak. Saat ini, apakah tercetak akan hilang dengan sendirinya? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Tetapi satu hal yang pasti, saya yakini bahwa keberadaan perpustakaan itu tidak akan hilang atau lekang oleh waktu, karena sudah disinggung juga dalam Al-Quran, disebut pada ayat pertama itu surat Iqra atau bacalah. Artinya adalah bahwa setiap orang itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya membaca, dimanapun dan kapanpun, dan bagaimanapun bentuknya. Terlepas dari itu cetak atau bahkan sekarang elektronik. Kita lihat lebih jauh bahwa perpustakaan itu sendiri memiliki organisasi perkumpulan atau persatuan ikatan baik nasional maupun internasional. Kalau untuk yang internasional, kita bisa lihat itu ada Library Congress, ada British Library, ada American Library and Library, kemudian beberapa hal lagi seperti IFLA, kemudian SLA. Nah, saya ingin fokus berbicara ke domestik atau dalam negeri. Kita memiliki Ikatan Pustakawan Indonesia, ada juga ICPI, kemudian Forum Perpustakaan Khusus Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Kementerian Perdagangan ini masuk dalam Forum Perpustakaan Khusus Indonesia, kemudian FPPTI, dan mungkin ada beberapa anggota ikatan perpustakaan lain yang skupnya lebih kecil. Kita lihat di sini ada beberapa organisasi yang ketika berkumpul menjadi satu dan data-datanya masuk dalam satu data, saat ini sedang ramai ya, satu data, one search, itulah big data. Jadi big data itu adalah sekumpulan mahadata, sekumpulan data-data yang sangat banyak sekali berkumpul dalam satu server tadi yang akan diolah dan juga akan bisa dimanfaatkan untuk orang banyak. Kita coba lihat. Sekarang terdengar istilah juga perpustakaan 4.0. Apa ini? Kalau dulu kita datang ke perpustakaan, kita akan tahu bahwa perpustakaan itu adalah suatu gedung yang isinya adalah melulu tentang buku. Apakah benar demikian? Tidak dipungkiri, memang perpustakaan adalah alat simpan yang berbentuk buku, karena memang seyogianya buku itu adalah satu sejarah yang tidak bisa dilupakan dan tidak boleh hilang begitu saja informasinya. Namun demikian, untuk mengatasi disruption tadi, perpustakaan juga harus seyogianya mengikuti perkembangan zaman menjadi perpustakaan 4.0. Kemarin, sekitar beberapa minggu yang lalu, saya diundang sebagai peserta di seminar oleh Kementerian Agama. Itu dia membahas buku, dia bedah buku, launch buku mengenai manajemen publik untuk 4.0. Artinya apa? Bahwa kita semua harus serentak melek teknologi, bangkit bersama-sama
kita menuju lompatan teknologi itu gap-nya kita kurangin sehingga kita semua bersama-sama menuju ke arah 4.0. Dampaknya apa? Dengan adanya 4.0 dan kita mengejar, maka kita akan bisa bersaing di kancah dunia. Seperti Pak Presiden Jokowi kemarin mengatakan bahwa di G20 bahkan dia cukup keras untuk menolak orang-orang Eropa. Dia mengatakan bahwa saat ini kita akan stop boksit, stop nikel, kita akan olah sendiri setelah nanti jadi bahan setengah jadi, syukur-syukur bahan jadi, setelah direkayasa baru kita ekspor. Kebetulan saya juga pelaku ekspor, tapi dalam hal rempah-rempah ya. Jadi saya sedikit banyak akan tahu jalur seperti itu, sehingga kita dibutuhkan dari kita semua, rakyat Indonesia, untuk mengejar ketertinggalan kita menuju 4.0. Kembali kepada makna perpustakaan 4.0 tadi, buku yang ada di perpustakaan akan bisa kita akses. Tidak lagi kita datang ke perpustakaan yang bersangkutan di mana buku itu ada di sana. Bagaimana cara kita meminjamnya? Kebetulan saya sebagai pustakawan BMKG sudah melakukan hal itu pelan-pelan. Kita ubah buku-buku utamanya yang diproduksi oleh penerbit dari BMKG sendiri atau beberapa penerbit lain yang kita sudah bekerja sama agar buku-buku yang ada dijadikan e-book. Jadi kita alih media dalam bentuk digital, dalam e-book, kemudian bisa diakses melalui web BMKG yang sudah kita siapkan. Bagaimana cara mengaksesnya? Cukup mudah, hanya dengan membuka, kemudian kita register satu kali untuk mendaftar, menjadi anggota selamanya, kita akan bisa meminjam buku itu melalui e-book. Jadi jika ada saudara kita yang di Papua misalnya atau di Aceh ingin meminjam buku ke perpustakaan BMKG, yang kebetulan banyak yang request ke kami, ke perpustakaan, kita sudah dapat melayani para pustaka itu dengan melalui e-book, tukar-menukar informasi, sehingga mereka bisa membaca buku yang ada di perpustakaan kita tanpa mereka harus datang kepada kita. Ini satu bentuk revolusi teknologi yang dulu belum pernah ada. Ketika kita harus meminjam buku, kita akan sangat jauh harus berada di sana. Sekarang tidak. Kemudian e-jurnal. Beberapa praktisi akademisi yang ingin meningkatkan kompetensinya diwajibkan untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk tulisan. Base-nya dalam daftar pustaka itu harus disiapkan beberapa informasi pendukungnya, karena sitasi itu menjadi penting untuk menilai suatu bentuk tugas akhirnya. E-jurnal itu saat ini sangat banyak sekali, sudah bertebaran, dan informasi itu sangat mudah didapat. Ini bentuk lain dari perpustakaan 4.0. Di mana mereka simpannya? Kita lihat di cloud storage. Jadi teknologi itu begitu sangat memudahkan kita sebagai manusia penggunanya. Sekarang kita beralih dari perpustakaan pada materi big data. Seperti sudah saya sampaikan di awal mengenai cryptocurrency ya. Apa kaitannya sih cryptocurrency dengan big data? Nah, cryptocurrency itu salah satu bagian lain, salah satu komponen dari big data. Seperti misalnya kalau kita mau belanja, jika lebih mudah misalnya pesan makanan melalui ya sebut saja Gojek online ya. Kemudian kita akan mengirim satu barang. Kita sudah sangat dimanjakan sekali, tidak harus lagi datang ke kantor pos yang ada di terbaru misalnya. Jadi dengan melalui satu aplikasi, maka kita sudah dapat melakukan transaksi, kirim barang, terima barang. Kemudian apa yang maknanya dari itu semua? Maknanya dari itu semua adalah teknologi itu sudah tidak dapat lagi dibendung, dan ini sudah menjadi sangat demikian ketat. Jika kita tidak melek teknologi, maka kita akan jauh tertinggal. Saat ini, anak-anak kita misalnya yang duduk di bangku SD, mereka sudah sangat piawai sekali untuk menggunakan gawai. Karena terlebih lagi di masa pandemi yang mungkin belum berakhir ini, beberapa masih menggunakan kegiatan belajar mengajar secara online. Mungkin sekarang sudah
menggunakan pertemuan tatap muka, tetapi beberapa masih dengan online. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu dengan menggunakan Zoom. Lagi-lagi, Zoom merupakan satu teknologi yang tidak mungkin bisa dilakukan jika tidak memiliki big data yang sangat kuat. Karena di situ banyak terjadi sekali proses operating ya. Jadi big data itu ada dua hal. Yang pertama analisis, yang kedua operating. Hasil dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara elektronik itu dengan proses yang sangat panjang, mungkin nanti di dalam jika ada yang berkenan membaca buku saya mengenai urgensi big data untuk perpustakaan, di situ juga dibahas mengenai computing, bagaimana sedikit proses mengenai apa yang ada di dalam big data itu. Seperti misalnya kita juga saat ini harus transfer, kalau dahulu kita harus ke bank, kemudian tersedia ATM. Sekarang dengan mobile banking, teknologi yang begitu sangat mudah sekali. Kita bangun tidur, kita cek, oh, token masuk. Nah, itu semua sudah melalui mobile. Data-data itu semuanya bisa kita dapatkan dari suatu proses teknologi yang sangat panjang. Tetapi itu semua dirangkum dalam satu manajemen, kemudian dikumpulkan dalam satu server yang bernama big data itu tadi. Nah, lanjut, kita bisa lihat dari gambar di sini ya. Bahkan kita bisa melihat analogi dari gambar seperti ini. Sudah 30 ya, Pak? Seperti sudah saya sampaikan tadi, bahwa pertama kali kita lihat itu di Society 1.0 ya, terlihat. Itu bagaimana masyarakat prasejarah masih berburu. Kemudian pada Society 2.0, kita melihat masyarakat sudah mulai berbudaya, yaitu bercocok tanam. Oh iya, saya ingin mengingatkan bahwa sebelumnya saya pernah juga menulis satu buku yang berjudul Menyelami Pesan-pesan Kenabian di Era Milenial. Di situ saya bercerita mengenai bagaimana Nabi dalam perspektif Islam, Nabi yang kedua diturunkan yaitu Nabi Idris, itu kita kenal selama ini adalah memiliki kemampuan untuk menjahit ya. Saya ingin berbicara lebih jauh bahwa menjahit itu pada saat zaman sejarah, prasejarah, itu masih mereka belum menggunakan baju. Kemudian pada zaman Nabi Idris itu dikembangkanlah teknologi yang ada tentunya pada saat itu. Selain juga menjahit dengan dia bisa membuat satu fashion ya, budaya yang bisa menutup aurat, Nabi Idris juga membuat satu teknologi yang ada di saat itu, yaitu bagaimana membuat komunikasi verbal menjadi komunikasi tertulis. Artinya apa? Saya meyakini bahwa Nabi Idris dalam buku saya itu menciptakan satu teknologi penulisan yang pertama, mungkin dalam bentuk lambang dan sebagainya. Karena ditemukan juga bagaimana itu menjadi suatu perpustakaan yang pertama. Setelah itu berkembang kepada Nabi Ibrahim dan seterusnya, itu banyak terjadi, ada situs-situs dengan tulisan-tulisan dan diyakini itu berawal dari teknologi yang pertama kali diciptakan oleh Nabi Idris. Tentu dengan teknologi yang sederhana. Kemudian kita berlanjut ke Society 3.0. Sudah mulai di sini ada mesin uap, kemudian kereta api, kemudian sudah juga mungkin ada listrik, dan di situ perkembangan lagi yang tadinya masyarakat hanya bercocok tanam menjadi masyarakat yang lebih memiliki nilai ekonomis. Terakhir, kita meningkat kepada Society 4.0 yang kita saat ini sedang mulai berada di dalam situasi seperti ini, seperti menggunakan Zoom misalnya. Saat ini kita berada di era Society 4.0, utamanya terkait dengan perpustakaan. Seperti sudah disampaikan tadi, kita bisa menggunakan e-book ya, online. Jadi sudah tidak lagi kita membaca perlu datang ke tempat, tetapi bisa request. Walaupun mungkin jumlah koleksinya masih terbatas, juga karena terkait dengan yang namanya izin dari penerbit buku, karena tidak semua penerbit buku mengizinkan semua atau seluruh bukunya itu dijadikan e-book. Perlu perjanjian tersendiri misalnya. Atau hanya 10 halaman awal misalnya.
Jadi untuk selebihnya atau intisarinya saja itu bisa dijadikan masuk ke dalam e-book. Saya akan berbicara lebih jauh ke depan, Library Society 4.0. Apa maksudnya ini? Ketika kita melihat 4.0, teknologi itu sudah sedemikian pesat, big data sudah menguasai, sehingga banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita, memanjakan kita, sehingga kita bisa melakukan apapun dari rumah, itu dapat kita lakukan karena adanya teknologi. Lalu, untuk realizing society 4.0, ini mungkin tidak ada kaitannya ya dengan HP yang 4G, 5G, tapi kebetulan hampir mirip. Artinya teknologi itu sudah sangat berkembang sekali. Kalau kemarin di 4.0 kita bicara mengenai teknologi, di 5.0 ini teknologi plus people power. Artinya apa? Bahwa teknologi selain memanjakan manusia, tapi manusia pun juga harus berinteraksi dengan teknologi itu. Sangat dimudahkan sekali. Sebagai satu contoh begini, kalau kita sekarang misalnya kita pesan barang, Gojek misalnya, nanti di era 5.0 itu nanti dia kirimnya lewat pakai drone barangkali. Jadi dan mobil itu bisa terbang dan saat ini sudah diciptakan dan sudah ada. Jadi semua itu sudah sangat memudahkan sekali, cepat, dan satu hal lagi, people power. Artinya apa? Dibutuhkan brainware-nya, artinya manusianya sendiri satu sama lain juga harus saling berkolaborasi sehingga realisasi society 5.0 itu kita. Satu contoh misalnya, kalau kemarin kita sudah berada di dalam satu teknologi yang bisa mengirim buku lewat e-book misalnya. Nah, ini ke depan nanti sudah robotik eranya, kita lihat di gambar seperti hologram ya. Kemudian ada artificial intelligence, kemudian ada VR di situ. Bahkan VR sekarang sudah ada sebenarnya. Tinggal dikoneksikan dengan link yang ada di belahan dunia lain, maka kita akan terhubung. Barangkali saya menganalogikan satu cerita film ya. Mungkin film yang terbit tahun 2017 judulnya Valerian. Mungkin film itu untuk remaja. Tapi saya lihat di situ bisa menggambarkan bagaimana 4.0 itu sudah 5.0 ini sudah tampak di film itu. Bagaimana kita masuk dalam satu metaverse, kalau yang mungkin ini sedang ya. Metaverse itu kita masuk dalam satu pasar, padahal kalau di lingkungan ya kita cuma berada di sini, tetapi ketika kita menggunakan VR, kita menggunakan alat-alat, kita seperti masuk dalam satu dunia baru. Kita masuk dalam suatu pasar, kita bisa belanja di sana ada tanah, kita bisa membangun di sana, seperti halnya berada di dunia nyata. Jadi di dunia maya yang itu sifatnya sudah lagi bukan 3D, tapi sudah 4D, bahkan 5D. Karena kita seolah-olah sudah ikut mengalami. Katakanlah kita sedang naik kereta atau kita ingin naik perahu. Dalam dunia maya itu kita sudah betul-betul mengalami seperti naik perahu dengan menggunakan teknologi banten. Kita seperti naik perahu, begitu kita lepas alatnya, kita tetap berada di sini. Nah, itu salah satu bentuk analogi dari 5.0. Sebelum saya mengakhiri dengan ini, saya ingin mengutip satu ucapan dari Kepala Pusnas Pak Sarif Bando. Itu sangat penting perubahan peran perpustakaan dari sekadar melakukan manajemen koleksi dan knowledge menjadi transfer of knowledge. Artinya sudah tidak lagi masyarakat pustaka yang datang berkunjung, tetapi juga kita pun harus jemput bola sehingga terjadi interaksi dengan menggunakan teknologi big data. Demikian mungkin sekelumit informasi yang bisa saya sharing barangkali ya, bukan bermaksud menggurui. Saya sharing, barangkali nanti akan kita lebih banyak lagi waktu dalam tanya jawab. Begitu kira-kira Mbak Asri, saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih Mas Bima. Waduh, menarik banget nih Mas Bima. Banyak menjelaskan teknologi-teknologi yang sekarang lagi happening ya, lagi ada. Gitu. Tadi juga menarik pas Mas Bima jelasin tentang transisi berbagai
teknologi, karena mungkin Mas Bima ngalamin ya. Aku kan generasi baru, jadi nggak ngalamin. Dari zaman apa disket ya Mas Bima, sampai sekarang udah makin maju, bahkan penyimpanannya udah disimpan di cloud gitu, di awan. Di awan tadi yang Mas Bima bilang. Oke, baik Bapak Ibu teman-teman semua, mari kita mulai sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan raise hand. Nanti kita bahas pertanyaannya. Silahkan Bapak Ibu teman-teman. Atau mungkin Mbak Sri, mungkin sambil mengalir jika nanti ada pertanyaan, silakan di-interrupt saja. Saya mungkin bisa sambil menyampaikan beberapa hal lagi. Oh, boleh Mas Bima. Jadi nanti kalau ada pertanyaan langsung di-interrupt saja, nggak apa-apa. Oh Ya. iya, oke. Mas Bima Iya. silakan kalau Iya. Saya mau sharing, ya menyampaikan. baik. Saya mau sharing juga, memang selain sebagai pustakawan, sebelumnya saya juga sempat jadi jadi pejabat struktural itu, dan saya bisa melihat berbagai hal lain ketika ternyata kita perlu sekali kolaborasi antara yang satu dengan yang lain. Kemudian di luar, saya juga kebetulan ada sedikit kesibukan terkait dengan eksportir. Ini berkaitan dengan Kementerian Perdagangan ini. Saya akuin untuk Kementerian Perdagangan saat ini sudah memberikan pelayanan terbaik, utamanya ketika kita akan berbisnis ekspor ya. Jadi di situ ada perizinan-perizinan yang sudah bisa dilakukan secara online. Itu saya appreciate di situ. Itu jadi memudahkan kita memangkas waktu sehingga cutting cost juga. Karena kalau terlalu lama dalam perizinan itu akan ada biaya tunggu, belum lagi di dermaganya, kemudian pengirimannya, itu semua akan berpengaruh kepada pembangkakan biaya. Utamanya kemarin pada saat pandemi ya, itu saya akuin Kementerian Perdagangan sudah cukup cepat untuk pengurusan elektroniknya. Nah, itu pada saat pengangkutan ke Mesir misalnya, kopi kemarin itu saya cerita. Itu pun juga harus dengan pengemasan yang cukup baik. Standar dari Kementerian Perdagangan yang diberikan, saya appreciate sudah sangat membantu lah, helpful. Kalau kita bicara big data lebih jauh ya, sebetulnya yang menarik itu kemarin Pak Tirta ya. Oh itu seru banget itu. Saya mau nanya tapi waktunya kehabisan itu Mbak. Oh, iya. Tentang kripto ya. Tentang kripto. Itu bentuk dari trade era ya, new era. Jadi itu perdagangan baru yang sangat sayang kalau kita tidak ikut. Kenapa saya katakan demikian? Kebetulan sejak tahun lalu saya adalah pelaku pedagang kripto juga. Iya, jadi saya sharing sedikit juga karena ini mungkin sesinya adalah sharing knowledge ya. Nah ini sedikit keluar dari, tapi masuk dalam big data juga sebenarnya. Itu bahwa ketika kita ingin mendapatkan uang jajan lebih mungkin ya, itu kita bisa lihat bagaimana cara kita mencari alternatif lain gitu. Nah di sini akan sangat mudah terkait dengan big data tadi. Kita bisa download aplikasi, kita kemudian bisa transfer dari bank kita menuju ke kripto tadi, dan kita bisa perdagangkan di sana seperti halnya saham atau falas. Namun demikian, kemarin saya sangat berterima kasih karena Pusdiklat juga dalam Scopusnya memberikan sharing ya, bahwa harus hati-hati juga itu apa saja yang bisa kita join, apa saja yang dilarang atau ilegal, sehingga kita terlindung dari penipuan. Itu informasi yang cukup baik. Teruskan, luar biasa seperti itu. Iya, Mas Bima. Kemarin menyimak juga ya, Mas? Oh, sangat. Iya, kalau tentang kripto biasanya emang banyak peminatnya kalau peminatan. Iya. Ini kebetulan juga temanya mengkaitkan perpustakaan dan big data itu, saya mencari benang merahnya dari mana. Akhirnya saya melihat bahwa teknologi itu memang untuk semua. Teknologi itu bukan hanya masuk dalam perdagangan misalnya, atau transportasi misalnya. Kalau kita lihat transportasi, itu tidak lepas dari teknologi. Namun demikian bukan berarti juga kita harus mendewa-dewakan teknologi. Artinya apa?
selalu ada faktor risiko. Hmm. Katakanlah kemarin orang berbicara mengenai kripto, ini ada risiko. Transportasi pun ada risiko. Ketika kita lihat pada tahun 2018, 29 November 2018, pesawat Lion Air JT610 jatuh. Itu pesawat tercanggih di dunia yang diklaim tidak akan pernah jatuh. Bayangkan. Bagaimana teknologi sedahsyat itu ternyata juga jatuh. Dan tahun kemudian, beberapa bulan kemudian, Ethiopian Airlines di Afrika juga jatuh dengan pesawat yang sama, yaitu Max 8 ya. Max 8 ya. Boeing Max 8. Itu jatuh. Bagaimana mungkin teknologi yang dibuat sedemikian rupa canggihnya bisa jatuh. Itulah. Jadi dimanapun akan ada yang namanya faktor risiko. Kalau dulu kita sering nonton film Titanic mungkin ya. Ini kapal nggak akan tenggelam, tapi ternyata juga tenggelam. Atau misalnya yang terbaru agak-agak konyol di TikTok itu juga ya. Saya ngikutin juga itu Indra Kents ya. Bahwa Tuhan itu akan bingung, nggak mampu memiskinkan saya, bingung. Tapi ternyata dia sekarang sudah habis. Artinya apa? Teknologi itu bukan segalanya. Makanya nanti setelah 4.0 akan ada yang namanya 5.0. Yaitu, mungkin ada yang bertanya, nanti bisa kita lanjut. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Mbak Fajrina. Ingin bertanya, di era big data saat ini, skill dan kompetensi apa yang perlu diasah oleh pustakawan? Langsung dijawab aja mungkin ya Mas Bima ya? Langsung dijawab, oke. Skill dan kompetensi apa yang perlu diasah oleh pustakawan? Saya pernah mendapatkan pelajaran penting pada saat berdiskusi dengan beberapa profesor perpustakaan ya khususnya ya. Dalam buku saya ini di Urgensi Big Data untuk Perpustakaan, kata pengantarnya itu oleh Bapak Prof. Sulistyo Basuki. Jadi bagi para pustakawan tentu sudah tahu siapa beliau. Artinya apa? Dalam diskusi itu saya mendapat kesimpulan bahwa perpustakaan itu tidak dapat lagi sudah berdiri sendiri karena semua akan ada keterkaitan ilmu antara disiplin ilmu yang satu dengan disiplin ilmu yang lain. Artinya apa? Ketika dulu saya bercerita tadi mengenai teknologi yang diciptakan oleh Nabi Idris, menulis dalam satu membuat tulisan ya, membuat simbol atau lambang dari percakapan. Saat ini kita sudah melalui Zoom. Artinya apa? Di situ terjadi banyak sekali peralihan. Jadi media yang kita simpan sebagai main course dari perpustakaan itu akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Lalu skill dan kompetensi apa yang bisa kita lakukan, yang kita bisa sekarang sangat banyak. Coba kalau kita buka Google ya, itu adalah satu bentuk perpustakaan juga sebetulnya. Kita buka Google, langsung kita ketik yang kompeten dengan hal-hal seperti itu. Misalnya kalau di Indonesia kita saat ini menggunakan aplikasi. Saat ini yang dua hal yang saling satu sama lain itu saling balap-balapan itu SLIMS dan Enlistlab yang dari Perpusnas, SLIMS dari Kemendikbud. Itu aplikasi-aplikasi itu bahkan sudah dipakai, saya yakin akan terus berkembang. Dan SLIMS itu sudah punya penggunanya dari Pakistan loh. Dari negara India, itu dari beberapa negara itu SLIMS sudah digunakan. Karena mereka sifatnya open source. Jadi skill apa yang perlu kembali ke pertanyaan tadi, skill apa yang perlu kita tingkatkan? Ya belajarlah mengenai teknologi. Begitu. Teknologi seperti apa? Salah satunya itu tadi. Ketika kita tidak mampu dalam mempelajari teknologi, maka kita akan tertinggal. Gitu. Baik, Mas Bima. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ya. Mbak Haria dari Kementerian Agama. Oh iya, Maria. Silakan. Izin bertanya, inti dari perkembangan teknologi itu sebenarnya untuk kemudahan kebutuhan aktivitas manusia, begitukah? Namun ada kalanya teknologi ini menyingkirkan sisi humanisme manusia. Nah, kaitannya big data di perpustakaan, bagaimana kami selaku pustakawan mengikutinya? Mengikuti ya, jika tidak mampu mengikuti teknologi, apakah akan benar-benar hilang pustakawan dan perpustakaannya? Mohon pencerahannya. Ya, langsung dijawab aja ya.
Ya Mbak Ria, apa kabar? Ya, bagus pertanyaannya. Ini tadi sedikit saya singgung memang di awal. Beberapa lembaga atau profesi yang nanti mungkin 2030, 2040 diprediksi sudah tidak akan ada lagi. Bahkan bisa lebih cepat dari itu. Karena disruption. Lalu bagaimana? Ya memang kita mau nggak mau harus beradaptasi. Meminjam istilah Darwin, survival test, tapi bukan dalam artian mempertahankan hidup ya, tapi mempertahankan kehidupan. Artinya apa? Profesi itu tadi, ketika kita tidak mau berkembang, ketika kita tidak mau belajar lebih jauh, stagnan, diam di sini saja, PNS nyaman misalnya, itu nanti akan tergerus, akan ada satu kebijakan yang akan mengganti kita semua nanti. Semuanya nanti akan diganti oleh robotik. Lalu di mana peran manusia? Di mana peran manusia? Itu nanti kita akan melihat lebih jauh lagi. Itu akan ada di belakang. Misalkan pustakawan dalam hal ini ya akan tergerus misalnya. Berarti nanti nggak ada pustakawan lagi dong, karena semua akan robotik. Tetap akan ada. Kenapa? Karena tetap ada operator. Hanya mungkin jumlahnya akan dialih dalam bentuk lain. Artinya apa? Dalam hal ini Perpusnas dan kita bersama-sama yang tergabung dalam Pustakawan Indonesia tentu akan banyak lagi forum grup discussion yang akan membahas mana arahnya ini nanti. Karena ini tidak bisa oleh satu orang diputuskan. Saya kira itu, Bahar, nanti kita bisa lebih lanjut barangkali. Silakan. Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Pertanyaan berikutnya Iya. dari Bapak Jumarto. Kepada Bapak Bima, saya ingin bertanya bagaimana metode melayani pemustaka daerah terpencil kalau mengandalkan teknologi, sedangkan daerah terpencil di Indonesia banyak jaringan susah masuk. Dari Bapak Jumarto, Perpustakaan Universitas Jember. Ya, gimana ya Mas? Menarik. Ya, betul. Pak Jumarto, terima kasih pertanyaannya sangat menarik ya. Ini dari Jember masih susah ya sinyal. Saya sempat mendapat data dari Kominfo bahwa di Pulau Jawa itu coverage untuk internet mestinya sudah sangat baik. Tapi baiklah, itu persoalan teori. Ketika dalam tataran praksisnya ternyata di Jember masih jaringan susah masuk. Ini memang satu hal kendala yang harus kita hadapi bersama. Dan saya kira Pak Jumarto jangan bosan-bosan untuk membuat ini Pak, proposal. Kemarin saya juga sempat berdiskusi juga dengan beberapa kawan dalam FGD. Tetap kita buat proposal, secepatnya bisa kita kirim email atau kita langsung tembuskan langsung kepada beberapa hal yang terkait. Dalam hal ini Kominfo, Kepala Perpusnas. Kemarin juga saya sudah sempat Mendikbud misalnya. Itu memang tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan yang namanya jaringan. Kenapa? Karena disruption. Kita sudah tidak bisa lagi. Ketika jaringan ini sulit, maka jelas kita harus itu Pak, saran saya membuat proposal, kemudian dikirimkan kepada pihak-pihak yang saya sebutkan tadi barusan. Karena itu immediately segera mungkin harus informasi sampai, dan itu ada dananya saya kira. Dan Kemendikbud juga sudah, saya kira pernah menawarkan hal seperti itu. Kemudian Kominfo untuk jaringan juga saya pernah mendengarnya. Mungkin bisa dicoba Pak. Silakan. Ya. Terima kasih Mas Bima jawaban tipsnya. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mbak Yuni Syara dari IAIN Curug, ingin menanyakan mengenai tentang perpustakaan Big Data. Implementasi Big Data di perpustakaan juga diikuti dengan pengembangan database, teknologi, peningkatan skill pustakawan. Nah, mengapa Big Data saat ini penting di perpustakaan di era teknologi informasi, dan apakah keuntungannya dari Big Data tersebut? Mungkin keuntungannya untuk perpustakaan ya, Mas Bima? Ya, terima kasih Mbak Yuni Syara. Wah, luar biasa. Mbak Yuni dari IAIN Curug. Saya pernah mendapat sebuah diagram bahwa pertanyaan itu adalah separuh dari jawaban. Dan saya kira pertanyaan yang Mbak Yuni sampaikan ini sudah sebagian dari jawaban yang diberikan. Ketika bertanya mengapa Big Data sangat penting, sudah dijelaskan juga.
implementasi big data diikuti dengan pengembangan peningkatan skill pustakawan. Jadi memang betul bahwa kita harus meningkatkan skill kalau kita tidak mau tersingkir. Lalu apa keuntungannya dari big data tersebut? Jelas, mungkin kita sehari-hari tidak ngeh ya, kurang menyadari bahwa ternyata kalau kita mau pesan makanan hujan ini ya, kita malas keluar, mager ya, mager. Pesan Gojek itu sudah bagian dari keuntungan big data. Lalu kalau dalam hal perpustakaan, saya pernah mendapat request dari beberapa saudara kita yang di Aceh, daerah Aceh. Dia ingin meminta sebuah informasi mengenai cuaca, yang informasinya itu dia dapat dari Instagram saya. Lalu dia bertanya, bagaimana cara saya mendapatkannya? Nah, inilah salah satu keuntungan dari big data tersebut. Link antara infografis yang saya tampilkan di Instagram dengan e-book yang saya miliki di perpustakaan, itu bisa saya sampaikan, bisa saya berikan kepada pemustaka yang jauh ada di Aceh. Artinya apa? Tidak perlu biaya pengiriman, hanya cukup untuk paket data. Hanya saja kendalanya satu, seperti yang disampaikan oleh Bapak yang dari Jember tadi ya, itu kalau sinyalnya itu sulit, wah ini memang ada satu coverage yang mungkin satu daerah yang blank spot, Pak. Jadi saya kurang yakin kalau satu Jember itu tidak ada jaringan. Mestinya sudah ada, hanya saja mungkin antara rumah sini dan tetangga di tengah-tengah itu ada blank spot, ada area yang hilang. Barangkali memang ke depan teknologi satelit yang ada di Indonesia harus lebih diperluas lagi sehingga tidak menutup blank spot tersebut. Jadi mungkin bisa geser, Pak. Jadi kalau memang di dalam ini susah nih sinyalnya agak keluar barangkali untuk menghindari blank spot itu tadi. Nah, keuntungan big data jelas. Jadi yang dari Aceh tadi, Mbak, tidak perlu dia datang ke Jakarta untuk atau kita post misalnya. Itu memakan waktu yang cukup lama. Beda halnya kalau ekspor misalnya ya. Kalau ekspor memang customer memang menginginkan barangnya kopi, misal dia harus menikmati kopi itu kan tidak bisa dinikmati melalui kirim, send melalui gambar karena dia bukan e-book. Kecuali nanti teknologinya sudah 5.0. Ketika nanti ekspor dia menginginkan rasa hanya dengan menggunakan alat, menggunakan VR misalnya, kemudian ada indera penciuman, indera pengecap, mungkin saja nanti 5.0 itu bisa memotong sehingga bisa minum kopi Brazil saat ini juga di suasananya di Brazil misalnya. Itu akan sangat terjadi ke depan. Saya kira begitu sharingnya. Oke, terima kasih Mas Bima. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Irsal dari BKKBN. Untuk penggunaan penyimpanan data melalui cloud computing atau menggunakan server yang lebih aman saat ini. Baik, Pak Irsal ya. Apa kabar Pak Irsal dari BKKBN? Sohib juga. Jadi mana yang lebih aman untuk saat ini? Tergantung kebijakan yang diambil oleh pengambil keputusan yang ada di dalam instansi Bapak. Jadi itu semua akan sangat terkait sekali. People power ya. Artinya memang kembali kepada manusianya. Mana yang dia memutuskan. Saya mau menggunakan Windows atau iOS. Saya mau menggunakan apa? Android. Itu semua tergantung dari pengambil keputusan. Namun halnya kita mungkin ingin memberikan informasi agar informasi itu bisa digunakan, kita sampaikan dengan cara yang tepat barangkali dalam waktu yang pas. Saya kira itu Pak. Kalau ditanya server mana yang lebih aman, saya kira semua kan jualan berlomba-lomba mengatakan yang paling kuat ya servernya. Saya kira itu. Kalau menurut dari pendapat saya pribadi, kebetulan saya tidak mendalami ya. Saya jujur mengatakan saya tidak mendalami terlalu jauh mengenai server apa, karena semua itu perlu dibuktikan dengan data yang ada, perlu penelitian lebih lanjut. Karena kalau kita berdasarkan dari media, majalah misalnya, atau dari informasi media mainstream misalnya, itu semua kan perlu dibuktikan kembali. Kira-kira itu Pak. Pak Irsal ya. Oke. Terima kasih Mas Bima. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Indra. Mas Indra nih BPPT. Izin bertanya bagaimana cara atau trik
jitu dalam menyeleksi data yang valid untuk keperluan pemberian layanan perpustakaan kepada pemustaka agar data yang kita berikan valid dan terbukti kebenarannya. Benar, pelan-pelan. Saya catat ini. Iya. So, pelan-pelan mungkin. Ya. Intinya gimana Jitu. sih cara menyeleksi data? Kan kita memberikan layanan berupa data ke pemustaka. Nah, supaya kita tahu data itu tuh valid, itu bagaimana menurut Mas Bima? Valid buat kita apa valid buat yang minta ya? Buat yang minta. Buat yang minta, itu kita tanyakan langsung kepada yang minta. Apakah yang dimaksud, konfirmasi langsung, apakah yang dimaksud benar data yang ini? Mungkin saya bisa kasih gambaran begini ya, supaya lebih memuaskan Mas Indra ini. Saya kebetulan di BMKG itu banyak juga yang pertanyaan yang menyasar ke perpustakaan karena menganggap bahwa perpustakaan itu adalah segalanya memang, dan kita harus siap gitu. Memang pintu ilmu itu memang perpustakaan memang betul. Jadi ada perusahaan asuransi, dia diklaim karena pada bulan Februari tahun lalu terjadi banjir sehingga banyak yang rusak, misalnya mobil kelelep. Nah, di situ klaim, maka perusahaan asuransi datang ke BMKG untuk menanyakan apakah betul pada bulan Februari 2021 sekian jam sekian ini terjadi banjir begini, datanya menurut media mainstream sekian. Kemudian mereka konfirmasi ke BMKG. Lalu saya katakan, tidak mungkin saya menyebutkan, Bapak silakan masuk, langsung cari sendiri kan nggak mungkin. Artinya untuk validitas itu tadi kita perlu konfirmasi dulu bahwa data yang diminta itu apakah tepat sesuai dengan yang ada di pikiran kita. Ketika itu konfirmasi kita sudah satu paham, maka akan lebih mudah menyampaikannya. Dalam hal ini asuransi misalnya, saya perlu tahu dulu ini keperluan ini untuk apa Pak? Asuransi. Oke, klaim dengan nilai rupiah sekian misalnya. Lalu saya akan arahkan ke PTSP. Kebetulan kita masih memiliki ada PTSP ya, pelayanan terpadu satu pintu, dengan catatan bahwa Bapak, saya monitoring, saya bantu melalui PTSP, nanti akan disalurkan pada data pada tahun sekian, karena data itu sudah data tahun lalu, jadi dia tersimpan dalam big data kami. Perlu dicari dulu prosesnya, namun tidak perlu semua data ditarik, hanya data yang terkait dengan klaim asuransi misalnya. Saya kira itu Pak Hendra. Jadi supaya valid kita konfirmasi dulu. Yes, oke, benar. Kepada pemustaka kita bisa terbukti kebenarannya. Saya kira mungkin itu yang dimaksud ya. Ya. Trik jitunya lalu apa? Nah, trik jitunya itu tadi. Langkah pertama adalah confirm dulu. Confirm. Karena kalau bukan confirm kita sudah cari kemana-mana akan tenggelam dalam lautan informasi. Jadi yang pertama adalah konfirmasi dulu Pak. Barangkali itu. Ya, baik. Terima kasih Mas Bima. Iya. Oh, ini tadi ada pertanyaan yang ketutup kelewat. Lewat ya. Tentang kripto nih Mas Bima. Ada dari Mbak Ria. Izin bertanya, pandangan Islam mengenai kripto bagaimana? Gimana nih Mas Bima? Mas Bima bisa memberikan insight-nya. Oke, Mbak Ria ya, mengenai kripto pandangan dalam Islam bagaimana? Ini kalau pandangan Islam ini luas ya. Ini absurd sekali karena kalau bertanya kepada saya berarti menurut pandangan saya kan. Ya, kalau menurut pandangan Islam, karena kalau saya memfatwakan tiba-tiba menurut pandangan Islam, wah ini berapa miliar umat Islam di dunia bisa marah ini. Karena kalau menurut pendapat saya akan memberikan pendapat. Tapi kalau menurut pandangan Islam, kita perlu coba cari tahu dulu di media mainstream. Itu ada kata kunci. Nah, inilah hebatnya orang pustakawan ini. Segala sesuatu itu bisa dengan keyword itu selesai sebenarnya. Kita gunakan media yang terbaik, yang cepat, 0,4 detik sudah muncul, itu di Google ya. Kita bisa langsung klik, maka metadata di situ akan dia memunculkan fatwa-fatwa menurut pandangan Islam. Islam versi mana? Islam versi Sunni, versi Syi'i, versi Wahabi, versi Salafi, Islam versi mana? Karena semua kotak-kotak itu menganggap bahwa mereka adalah Islam yang paling benar. Jadi kalau menurut pandangan Islam, saya agak kesulitan menjawabnya. Tapi kalau menurut pandangan saya akan mencoba, karena saya bukan ulama, saya akan mencoba mengambil pendapat yang lebih kuat. Begitu, Mbak Ria. Mungkin bisa search di Google supaya lebih puas barangkali ya.
Tapi kalau menurut pandangan Islam ya, silakan. Kalau menurut pandangan saya meyakini beberapa ulama yang capable, seperti beberapa ulama yang capable, saya yakini sudah merilis bahwa ini adalah legal, sama seperti dengan halnya saham. Kira-kira seperti itu. Kemarin juga kita sempat diskusi juga dengan anaknya Gus Dur, Mbak Yeni ya. Mbak Yeni itu juga mengatakan sudah ada dalam forum disimpulkan bahwa kripto untuk batas-batas tertentu dinyatakan aman dan legal. Dalam arti menurut beliau boleh dalam Islam versi beliau. Walaupun dari pandangan Islam versi yang lain mungkin pro kontra akan tetap ada. Tapi semua dengan ijtihad dan sumbernya masing-masing. Saya kira itu, Maria. Silakan, terima kasih. Baik, Mas Bima. Menarik ya, Mas Bima. Pertanyaan berikutnya dari Ada lagi. Iya, Ibu Warda dari ICTEC. Saya baru bergabung di Zoom. Entah pertanyaannya sudah dijelaskan sebelumnya atau belum. Perpustakaan kami masih merintis, namun arahan dari pimpinan menginginkan konsep cloud library diterapkan di perpustakaan kami. Kira-kira langkah apa yang perlu kami siapkan? Terima kasih. Oke, Mbak Warda dari ICTEC ya? Oke, pertanyaannya menarik sekali nih karena sangat-sangat relevan dengan apa yang tadi sudah disampaikan terkait dengan perpustakaan dan big data, di mana perpustakaannya masih merintis, namun arahan pimpinan, itu sangat didukung, support luar biasa. Aplaus saya, konsep cloud library diterapkan. Nah, itu terkait juga dengan budget anggaran yang tersedia ya, Mbak Warda ya. Jadi nanti bisa dicek, disesuaikan dengan budget yang tersedia. Ketika budgetnya itu over limit, maksudnya nggak berseri ya, silakan aja gunakan teknologi yang terbaik. Saya mau ambil mau ngambil contoh aja, kebetulan di BMKG itu juga memiliki, saya nggak akan sebut merek, memiliki server yang cukup besar kapasitasnya, dan kalau diakses oleh ratusan juta orang tidak down. Itu sih klaimnya ya, tapi kita akan berusaha yang terbaik, kita mencari itu. Kenapa? Contohnya gini, kemarin terjadi gempa, semua orang pasti akan akses ke aplikasi mobile yang disiapkan oleh Info BMKG misalnya. Dia ingin mencari tahu informasi gempa, ada saudara saya di sana, akses putus, jaringan putus. Lalu bagaimana? Nah, kebetulan itu tadi, gunakan yang terbaik, yang termahal, yang terbaik, yang pernah ada, untuk mendukung supporting tanggap darurat itu tadi terkait gempa. Ini kebetulan di tempat kami ya, kami seperti itu. Jadi kalau ini perpustakaannya mungkin nggak disebutkan ya, di daerah mana, perpustakaan apa, untuk menggunakan konsep cloud library gitu. Artinya scope yang digunakan, apakah ini di perpustakaan keliling misalnya, ataukah ini perpustakaannya instansi besar yang membutuhkan akses data yang jangan sampai down gitu. Saya pikir ini perlu dipertimbangkan juga. Tapi kalau mau ingin pendapat carilah yang paling baik, grade terbaik dalam cloud library yang ditawarkan servernya itu. Bisa dicari di Google, Mbak Wardah. Ya. Barangkali itu sharingan. Mbak Wardah ternyata dari perpustakaan RSCM, Mas Bima. Oh, RSCM, ya. Wah, ini untuk COVID kan penting juga itu ya, karena terkait dengan itu perlu juga server yang cepat, jadi diakses nggak down juga gitu. Kemudian datanya untuk di retrieval, kemudian dikirimkan, sendingnya, kemudian diseminasinya, itu semua perlu kajian yang tidak bisa dijawab dalam satu sesi mungkin, Mbak. Tapi itu kalau dikembangkan dalam bentuk FGD menarik sekali. Boleh itu, Mbak, nanti dibikin sesi baru itu, karena banyak sekali instrumen yang perlu dibahas gitu, selain adanya anggaran. Saya pikir itu penting dan cukup baik. Misalnya kita lihat di ini ya, aplikasi Peduli Lindungin ya. Itu kan salah satu bentuk dari aplikasi yang sudah dijalankan operasional big datanya. Dia sangat kuat. Soalnya di Singapura itu ya. Nah, itu bisa coba benchmarking, barangkali Mbak Wardah di RCM, bisa juga benchmarking ke Peduli Lindungin. Nah, kalau sudah tahu instansinya kan bisa lebih rucut.
benchmarking ke Peduli Lindungi bagaimana bisa mendapatkan cloud library yang kuat. Saya kira itu, Mas Ri. Oke, baik. Iya. Terima kasih Mas Bima. Nah, kira-kira ada yang Ya. masih ingin bertanya lagi nggak ya, teman-teman, Bapak Ibu? Ini waktunya sudah pukul 10.45, memang waktu yang sudah ditentukan untuk diskusi ini, Mas Bima. Mungkin Iya, silakan. pas tidak ada lagi yang bertanya. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kalau tidak ada yang bertanya, kami ingin sudahi dulu diskusi kita hari ini. Mungkin nanti kalau ada diskusi lebih lanjut, Bapak Ibu teman-teman mau mendiskusikan topik ini atau yang lainnya, atau tentang apapun, mungkin bisa kontak Mas Bima di tadi CV yang sempat saya share. Baik, Bapak Ibu teman-teman semua, karena keterbatasan waktu juga, kami cukupkan diskusi kita hari ini. Beberapa poin yang sempat saya catat, yang pertama, perkembangan teknologi sekarang sudah sangat cepat, jadi teknologi sekarang juga semakin maju, justru malah manusia justru terlibat, karena tadi yang Mas Bima sampaikan ada civil power di situ ya Mas Bima, jadi teknologi dan manusia justru malah bersamaan gitu ya Mas Bima. Lalu semaju apapun teknologi itu ada faktor resiko yang harus kita perhatikan. Nah, untuk pustakawan, kita skill apa yang kita butuhkan? Yang paling penting yang pertama memang skill untuk menggunakan teknologi-teknologi terbaru tersebut gitu. Gitu ya kurang lebih Mas Bima. Demikian Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama diskusi berlangsung. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Asri dan Mas Bima, sangat luar biasa diskusi kita hari ini. Mas Bima dengan cara gaya komunikasinya yang sangat interaktif, sampai menjelaskan kripto berkaitan dengan agama dan pendapat pribadi. Oh, itu bisa jadi itu Mas, nanti jadi apa cara saya untuk menjawab sebuah pertanyaan tuh bisa dikaitkan seperti itu Mas. Sangat luar biasa Mas. Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, mungkin sharing knowledge online bersama Perpustakaan Pusdikat Perdagangan mungkin sangat singkat, namun pastinya sangat melekat. Karenanya nantikan kami terus di acara Scopus, tentu saja dengan tema-tema menarik lainnya. Sekedar mengingatkan kembali, silakan Bapak Ibu mengisi form evaluasi melalui Kudagang, dan nantinya Bapak Ibu esok hari lah kurang lebih bisa mengunduh e-sertifikat melalui Kudagang. Saya Ihsan atas nama MC dan Pusdikat Perdagangan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Tetap sehat, tetap prokes. Salam sehat selalu buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bima makasih ya, Mbak Asri makasih. Oke, Mas Ihsan. Putin makasih, semuanya makasih. Ibu makasih. Pamit.